Ya, satu hari jelang Idul Fitri, lalu lintas di sekitar gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat ramai lancar. Sejak diberlakukan sistem satu arah berskala nasional pada Rabu siang kemarin, pemirsa, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar. Tidak nampak adanya penumpukan kendaraan seperti kemarin. Selama diberlakukannya sistem satu arah, bagi pengendara yang ingin melakukan perjalanan dari Jawa Tengah menuju Jakarta bisa melalui jalur arteri. Sementara itu, pemirsa, situasi arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat juga terpantau ramai lancar. Tidak ada kepadatan maupun kemacetan yang terjadi di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya. Para pengendara bisa melajukan kendaraannya hingga batas maksimal karena kan puncak arus mudik di jalur Lingkar Gentong ini sudah berakhir. Meskipun arus lalu lintas sudah kembali normal, masyarakat maupun pemudik diimbau untuk tetap waspada dan selalu mematuhi rambu lalu lintas. Ya, pemirsa, pecahan rudal Iran menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Israel. Satu orang dilaporkan mengalami luka serius. Sebuah bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan setelah terkena pecahan rudal yang diduga berasal dari Iran di Jaljulia, Israel. Bagian luar rumah rusak dengan puing-puing berserakan di dekat pintu masuk. Sebuah lubang besar juga terlihat di langit-langit dengan kabel yang terbuka dan beton yang retak. Sementara petugas tanggap darurat berkumpul di lokasi kejadian. Satu orang dilaporkan mengalami luka serius dalam insiden ini. Sebelumnya pecahan rudal Iran menghantam beberapa lokasi di Israel setelah serangan gencar yang diluncurkan dari Iran menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai beberapa lainnya. Ya, pemirsa, seorang jurnalis nyaris terantam rudal saat melakukan peliputan di Lebanon Selatan. The Al-Marj outpost opposite Merkaba and carried out drone strikes on the Al-Raheb site near Aitar al-Shab. Further rocket attacks were reported against Nahariya. Ya, pemirsa, video menegangkan. Detik-detik serangan udara nyaris menghantam seorang jurnalis di Lebanon Selatan. Jurnalis asal Inggris bernama Steve Sweeney ini bersama seorang kameramen tengah melakukan peliputan ketika serangan udara terjadi. Serangan diduga dilakukan oleh militer Israel dan menyasar kendaraan yang mereka tumpangi saat melintas di sebuah jembatan di selatan Lebanon. Meski berhasil menyelamatkan diri akibat serangan ini, jurnalis tersebut terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Insiden terjadi di tengah eskalasi konflik antara Israel Amerika dengan Iran yang berlangsung hampir 3 pekan. Sementara itu, pemirsa, Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang rudal ke-61 dari operasi Fadeh Sadeh 4 yang menargetkan Tel Aviv. Peluncuran rudal ini sebagai pembalasan atas pembunuhan Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Rekaman peluncuran rudal dirilis oleh Garda Nasional pada Rabu pagi. Menurut pernyataan dari kantor Humas Garda Revolusi, gelombang serangan tersebut melibatkan 4 rudal Khorramsar bersama dengan beberapa rudal Qadar, Emad, dan Kheibar Shekan. Iran melancarkan serangan bom tandan ke Israel Tengah yang menewaskan 2 orang. Sementara di kota Nahariya, Israel, sebuah rudal yang diluncurkan Iran berhasil dicegat. Warga terlihat menuju tempat perlindungan setelah Iran meluncurkan bom tandan yang menargetkan Israel Tengah pada Selasa malam. Jejak terang proyektil melintasi langit malam di atas wilayah Tel Aviv disertai dengan suara sirine serangan udara.
Serangan tersebut digambarkan sebagai pembalasan atas pembunuhan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani oleh Israel. Diketahui 2 orang tewas di daerah Ramat Gan selama serangan itu. Sementara sebuah roket yang diluncurkan Iran ke arah Israel Utara berhasil dicegat di dekat kota Naharia, Israel pada Rabu. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban luka ataupun kerusakan. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte tak menggubris pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kurangnya dukungan NATO dalam konflik Timur Tengah. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Fazilah Kernisa. Dan saya Pram Senjaya, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menghindari pertanyaan tentang pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai kurangnya dukungan organisasi tersebut dalam konflik Timur Tengah. Dalam konferensi pers di Oslo, Norwegia pada Rabu, Rutte mengatakan ia telah berhubungan dengan banyak sekutu dan mengklaim bahwa ada kesepakatan bersama untuk membuka kembali Selat Hormuz. Say that when it comes to Iran and the risk of Iran getting its hands on a nuclear capability or a ballistic missile capability, we have consistently said as NATO collectively that that cannot happen. So it is really crucial that that capability of the ballistic missiles, of the nuclear capability is severely degraded. When it comes to the Strait of Hormuz, I've been in contact with many allies. We all agree, of course, that strait has to open up again. And what I know is that allies are working together, discussing how to do that. What is the best way to do it? They are working on that collectively to find a way forward. Sebelumnya Presiden AS Donald Trump telah menyuarakan kekecewaan atas keengganan sekutu NATO untuk ikut serta dalam upaya membuka kembali Selat Hormuz dan mempertanyakan komitmen NATO dalam membantu Amerika Serikat. We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. Many of them would not be there. And we're going to have to start thinking more wisely in this country. Some have been very good. 1 or 2 have been great. I'll tell you who the great ones are at the right time. Hal ini menyusul konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari. Pertemuan tersebut juga mengganggu jalur pelayaran, termasuk Selat Hormuz yang telah mendorong harga minyak di atas $100 AS per barel. What?